Lucu ya? Digambarin tai lalets buat gue. Mirip nggak? Anyway. Hey guys, apa kabar semua? Gue tahu setidaknya ada beberapa dari lo yang nungguin ini. Ada dah. Ini adalah Samsung Galaxy Watch 6 Classic Video. Katanya ini temen bobo yang sempurna. Maksudnya gimana nih? Yuk kita bahas. Look. Mungkin yang harus dimengerti dulu di sini sebelum nonton video lengkapnya adalah pembagian dalam smartwatch Samsung. Pengklasifikasiannya. Karena Samsung menjadikannya 3 bagian. Ada Watch aja, ada Watch Classic, ada Watch Pro. Di seri kelima kemarin, launchingnya adalah Watch 5 dan Watch Pro, tanpa Watch 5 Classic. Nah sekarang di seri ke-6, Samsung launchingnya Watch 6 dan Watch 6 Classic. There's a difference ya, tahu bedanya ya. Watch 5 dan Watch 6 aja, dua-duanya yang nggak pakai apa-apa, yang bel-bel di belakangnya boleh dibilang tuh bersambung. Tapi Watch 6 Classic bukan lanjutannya Watch 5 Pro. Jadi ekspektasinya jangan disamakan dengan yang Pro ya. Ingat, ini bukan penerusnya Pro. Ini bukan Watch 6 Pro. Kalau mindset itu udah siap, nah baru kita bisa mulai reviewnya. Yang gue pegang sekarang adalah Samsung Galaxy Watch 6 Classic yang 43 mm. Di Unpack kemarin, Samsung launching 4 Galaxy Watch 6. Ada 2 Galaxy yang Watch 6 aja, 40 dan 44 mm. Dan 2 Galaxy Watch 6 Classic yang 43 dan 47 mm. Mungkin biar gampang, gue bicarakan perbandingan secara spesifikasinya dulu. Oke. Mungkin lo ribet ngeliatnya. Makanya gue coba jelasin pelan-pelan ya. Dari dimensi jelas beda. Tapi yang lebih penting lagi adalah layarnya. Dengan versi pendahulunya, Galaxy Watch 6 Classic ini sebenarnya dimensinya hampir sama, tapi dengan layar yang terlihat lebih besar. Memang lebih besar sih. Kenapa? Karena frame-nya yang makin tipis. Jadi diameter keseluruhannya sama, tapi frame-nya makin tipis, akibatnya layarnya makin besar. Ini berlaku di semua Watch 6, bukan yang Classic, tapi juga yang Classic dan Watch 6 ya, semuanya. Nah, sedangkan yang penting dari Classic ini adalah kembalinya rotating bezel. Nah, buat yang suka ini di Watch 4 kemarin dan merindukannya di Watch 5, kok nggak ada? Nah, good news for you, it's back in Watch 6 Classic. Kebetulan yang gue pegang ini Galaxy Watch 6 Classic yang 43 mm. Satunya lagi yang 47 mm. Itu agak sedikit kegedean buat gue. Nah, ini lihat nih rotating bezelnya. Rotating wheel-nya ini bukan cuma lebih tipis, tapi memang segitu kerasa nyamannya dipakai. Oke? Nggak loss banget, tapi presisi karena ada jump-nya setiap titik gitu, setiap klik. Dan ada geriginya yang bikin lebih nyaman dipegang di sampingnya. Dan rotating bezel-nya ini lebih tipis dan layar lebih besar, itu kayaknya ya emang sempurna. It looks good. So the design, they don't stop there. Kacanya menggunakan sapphire crystal yang artinya semakin kuat lagi. Selain itu, lihat strap yang gue dapet nih. Saat ini, eco leather di luar dan silikon di dalamnya. Ya, bisa kelihatan silikon di dalamnya. Kenapa begini? Tujuannya adalah menyatukan feel premium classy di bagian luarnya dengan fungsi sportinya tetap ada. Jadi kalau ada basah keringat, dipakai olahraga, ketemu keringat, masih aman banget. Dan banyak banget pilihan strapnya yang ditunjukkan kemarin pas launching Unpack ya. Tinggal kita tunggu yang mana aja yang masuk Indonesia. Apalagi yang beda dari Watch 6 ini dibanding pendahulunya. Nih, sistem on chip. Nggak banyak yang sadar bahwa untuk Watch 6, Samsung sudah menggunakan Exynos W930. Artinya dibandingkan dengan yang pendahulunya, Exynos W920, Samsung mengklaim ini kenaikan performance di 18%. Ini penting untuk efisiensi baterai dan juga untuk kepentingan perhitungan algoritma bobo atau tidur. Yes, Samsung lebih mendalam lagi dengan tidurnya. Deeper sleep. Well, you know what I mean. Tidur adalah satu hal yang masih gue terus pelajari dan perbaiki. Untuk urusan makan, olahraga, gue udah lumayan lama eksperimennya untuk tahu what works for me and what's not. Itu udah belasan tahun, 20-an tahun gue selalu berkutit di situ. Untuk tidur, ini dunia baru yang menarik buat gue. Gini, untuk teman-teman yang udah kenal gue, mungkin tahu bahwa gue pernah bikin podcast 3 Days of Lunch, bahas khusus satu episode tentang tidur aja dengan sleep coach yang namanya Vishal Dasani. Tidur itu penting, semua orang tahu itu, tetapi belum banyak yang memahami seberapa pentingnya tidur terhadap kesehatan kita secara holistis.
Lucunya, Vishal sekarang pun sampai diajak Samsung untuk ngetes jam terbarunya mereka. Jadi Vishal tuh kayaknya satu-satunya sleep coach atau sleep expert di Indonesia ini. Jadi gini, ada dua elemen penting dalam urusan tidur ini bila kita sambungkan dengan gadget. Gadget, terutama smartwatch, diharapkan bisa memonitor tidur dengan digunakan saat tidur. Sensor seperti heart rate monitor, gyro, blood oxygen, snoring detection, and now skin temperature bisa diaduk oleh algoritma untuk menilai tidur kita. Untuk ini bisa terjadi, penting juga untuk kita terus memakainya selama tidur. Dan untuk pakai, ya harus nyaman. Walau menurut gue ini tetap smartwatch, yang artinya pasti ada elemen kerasnya di sana dan bisa aja ganggu beberapa orang tidur. Well, setidaknya sekarang Samsung menciptakan strap yang bisa lebih nyaman digunakan untuk tidur, yaitu yang fabric band. Gue belum dapet sih, ini bukan yang fabric band, belum coba, gue masih nunggu. Samsung. Elemen yang kedua adalah apa yang dilakukan dengan data-data itu. Setelah ada semua data seperti lamanya tidur, dalamnya tidur, kualitas tidur, hingga nah ini nilainya terus mau diapain? Apa yang bisa dilakukan Samsung dengan data-data itu? Satu hal yang menarik adalah coachingnya. Gini, setelah gue pakai selama 7 hari dengan 7 tidur ya, tidur ada yang kurang, ada yang lebih lah. Samsung memberikan nilai tidur kita ini dan menganalogikan pola tidur kita ini dengan sleep animal kita. Lucu nih, ada elemen gamification-nya, feels fun. Nah, terus kalau udah fun, bikin kita mau tahu lebih banyak kan? Gue sebenarnya ngukur sleep animal gue dari dulu sejak pakai Watch 5 kemarin. Dan itu adalah, ya sleep animal gue singa, sesuai dengan zodiak. Yang artinya ini level 4, level tertinggi menurut Samsung. Tidur di jam teratur, durasinya aman, dan tidurnya dalam atau deep sleep. Dibandingkan dengan binatang lain seperti penguin, walrus, sampai kasta yang paling rendah yang tidurnya nggak tenang bergerak mulu, hiu. Nah, singa ini masih paling baik. Terus, apa cuma ngasih binatang-binatang ini untuk lucu-lucuan? Nggak juga. Sesudah dianalisa tidur kita selama minimal seminggu, Samsung Health memberikan rekomendasi untuk bagaimana kita harusnya tidur dan langkah-langkah apa saja di luar tidur yang bisa mendukung tidurnya jadi lebih baik. Contoh nih, kita ditanya dulu di survei, apakah kita kalau malam tidur kebangun-bangun, apakah kita sering ke toilet, pipis, apakah kita terlalu banyak kamar mandi misalnya, apakah kita minum kopi atau kafein sebelum tidur, terus hubungan kita dengan alkohol gimana? Mungkin ada juga, itu ngaruh soalnya. Kedepannya, abis itu begitu udah disurvei, kita akan di coaching, akan dilihat lagi berdasarkan nilai tidur itu. Akan dinilai lagi setelah sekian lama, lalu akan direview. Udah ngelakuin ini belum? Udah lebih baik sini belum? Nilai lo lebih baik nggak? Lebih buruk nggak? Nah, ini semua kan jadi menarik. Kita dapat monitoring, analisa, dan coaching. Ini yang Samsung maksud dengan lebih mendalam tentang kualitas tidur kita. Menurut gue ini wholesome banget. Lengkap banget. Nggak cuma ngasih tahu gimana tidur kita semalam, tapi juga ngasih tahu kita harus apa ke depannya biar kita bisa improve. Nah, gue ngobrol lagi sama Vishal setelah dia juga coba Watch 6 dan dia bilang, well, ini deh kata-katanya sendiri ya. Sebetulnya banyak sih yang ingin saya bahas mengenai kemampuan sleep coachingnya Galaxy Watch 6 series ini, but maybe that's for another video for some other time. As of now, in short, sleep coachingnya Galaxy Watch 6 series ini sangat-sangat bagus karena berfokus pada edukasi dan pembangunan key habits yang akan meningkatkan kualitas tidur kita untuk jangka panjang. Well, this watch coaches like how I coach my clients. Yeah. And that's a nice thing. Way to go Samsung. Jadi, nggak cuma dinilai terus dibiarinin aja gitu, silahkan lu coba tidur yang bener gimana. Enggak, karena ini kudos to Samsung. If you are really into improving your sleep, this one's for you, all the way. Samsung Galaxy Watch 6 Classic ini bisa dibilang terbaik untuk tidur. Tapi dengan catatan, pertama, 43 mm, baterainya 300 mAh. Gue ngecharge sekitar 1,5 hari lah. Artinya begitu seharian penuh dipakai, gue pakai tidur masih aman. Tapi besok pagi, siang, sorenya itu somehow udah harus siapin waktu untuk ngecharge ya kira-kira selama 1 jaman. Lo taruh jamnya di wireless charger sambil lo kerja. Oh ya, ingat, ini dengan gue catatan always on display-nya gue matiin dan brightness-nya nggak paling terang. Dan notifikasi tuh hampir nggak ada yang nyala. Ya, kecuali telepon lah. Dan satu lagi, tentang mengukur pas tidur di perjalanan. Nah, ini menarik nih. Kita tuh tidur kadang-kadang kan di mobil atau di pesawat. Gue belum nemu gadget yang bisa mengukur ini dengan benar. Nggak smartwatch, nggak smart ring, nggak smart band, apapun itu. Waktu trip gue ke Seoul kemarin, tidur gue di pesawat nggak kedetek pakai gadget manapun. Feeling gue ini karena dia mengukur motion yang juga pakai gyronya. Berarti kan kita moving kan actually during our sleep.
Mungkin kedepannya siapa tahu Samsung bisa jadi pertama bisa mengukur tidur sambil traveling ini. Dengan parameter ukurannya diubah, mungkin cuma diukur saat heart rate-nya aja, tanpa gyronya. Mungkin ya, I don't know. Selain ini, smartwatch ini juga udah lengkap banget dipakai buat olahraga, gue pakai buat nge-gym, gue pakai buat tenis, gue pakai buat lari, semuanya udah lengkap banget seperti layaknya versi-versi sebelumnya. So, ini wholesome banget. Udah, menurut gue itu aja catatannya. Nah tadi ya baterai yang selalu jadi challenge untuk smartwatch, atau mungkin lo mau ambil yang 47 mm karena dia baterainya lebih besar 425 mAh. Atau mungkin sampai masanya nanti di mana layar AMOLED ini bisa jadi solar panel ya? Mungkinkah? I don't know. So gimana? Suka reviewnya? Jangan lupa dibagiin ya. Kalau suka silahkan sub, like, and whatever you wanna do. And sampai ketemu di review berikutnya. Bye now. Be nice.